Kita hidup sampai hari ini cuma karena anugerah. Hari ini situasi sulit, ada penyakit, ada bencana alam, ada banyak sekali kejadian-kejadian yang menakutkan. Tapi kita hidup sampai hari ini karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari umat Tuhan, mari kita membuka seluruh rangkaian ibadah kita di malam ini. Kita berdoa. Maha besar Allah kami di sorga, Allah di dalam Yesus Kristus, Allah yang akbar, Allah yang ajaib. Kami semua ada di sini karena perkara-perkara Tuhan yang besar yang kami lihat dan kami alami. Sebagai satu persekutuan umat yang percaya kepadamu, masyarakat di Kabupaten Waropen, kami berkumpul di petang hari ini Tuhan. Kami ingin memuliakan Allah kami yang hidup, Allah kami yang besar, Allah kami yang telah menyatakan kasih-Mu ke dalam hidup kami. Sebagai pemerintah, masyarakat adat, dan sebagai gereja Tuhan, dan seluruh umat Tuhan di tempat ini, kami akan beribadah memuliakan dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Karena 18 tahun penyertaan dan kasih Tuhan kami alami di kabupaten ini. Tetapi teristimewa Tuhan, dilantiknya bupati dan wakil bupati yang keempat di Kabupaten Waropen. Seluruh rangkaian acara ini kami hanya mau memperalaskannya di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam tatanan kasih Allah Roh-Mu yang kudus. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kami sekalian, mulai dari awal ibadah ini sampai dengan akhirnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah membuka seluruh acara ini. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu ya Allah tiada berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Hari ini kami ada di tempat ini. Kami berkumpul selaku keluarga Allah. Kami memuji-muji Tuhan. Kami sungguh merasakan sukacita di dalam Tuhan, karena kasih-Mu yang ajaib, pertolongan-Mu yang telah memimpin perjalanan Kabupaten Waropen 18 tahun sampai saat ini. Dan karena perkara besar Allah yang Engkau buat di tengah-tengah kami, kedua hamba-Mu, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen, yang Tuhan amanatkan tugas untuk memimpin Kabupaten
Tuhan, dalam rasa syukur kami di tengah perjumpaan dengan Tuhan, kami teduhkan hati untuk mendengar firman-Mu. Kami sadar ya Allah, kami manusia yang berdosa, tidak ada seorang pun di antara kami yang benar. Kami mohon saat ini Tuhan, layakkanlah seluruh kehidupan kami. Ampunilah kami ya Allah. Di dalam darah Kristus Yesus kami ditebus, kami dimenangkan oleh kuasa kematian dan kebangkitan Kristus, supaya firman-Mu yang akan dibacakan akan menjadi bagian pedoman dan pegangan kehidupan kami. Penuhi kami sekalian dengan Roh-Mu yang kudus, dan pimpin hamba-Mu Pendeta Dr. Sosthenes Sumihe, yang Tuhan utus ada di tengah-tengah kami di Waropen untuk memberitakan maksud-Mu bagi kami. Biarlah oleh firman-Mu jiwa kami disegarkan, dahaga kami dipuaskan, kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan menjadi berkat di hidup kami, karena hidup kami adalah hidup yang mengenal Allah dan memelihara firman. Hati kami telah siap ya Allah, berbicaralah untuk kami. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa, amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Nehemia pasal 5 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-19 saya akan bacakan untuk kita. Bapak Ibu saudara dapat ikuti di dalam Alkitab masing-masing. Firman Tuhan dalam perikop yang berjudul Sikap Nehemia yang tidak mencari keuntungan. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, jadi 12 tahun lamanya, aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Tetapi para bupati yang sebelumnya yang mendahului aku sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 sikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Aku pun memulai pekerjaan tembok itu, walaupun aku tidak memperoleh ladang, dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Duduk pada mejaku orang-orang Yahudi dan para penguasa, 150 orang, selain mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami. Yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih, dan beberapa ekor unggas, dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Namun dengan semuanya itu, aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati, karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Demikian firman Tuhan bagi kita yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan memelihara firman-Nya ini di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Malam ini Bapak Ibu, kita berada dalam sukacita yang luar biasa karena 2 peristiwa besar di Kabupaten Waropen. Kita memperingati perjalanan 18 tahun Kabupaten Waropen. Kita juga bersyukur oleh karena Bupati dan Wakil Bupati beberapa waktu yang lalu dilantik sebagai kepala daerah
Kabupaten Waropen. Perjalanan 18 tahun kabupaten ini berarti perjalanan pemerintahan dan pembangunan. Tidak mudah membangun sebuah kabupaten yang baru, banyak tantangan, banyak hambatan, fasilitas yang terbatas. Tapi hari ini kita tiba pada usia yang ke-18 tahun, itu hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena anugerah Tuhan. Sebelum pelantikan pimpinan daerah, ada banyak sekali intrik politik, ketegangan politik di kabupaten ini. Kalau pimpinan daerah hari ini, bupati dan wakil bupati, bisa dilantik dan kita mengucap syukur, itu juga karena perbuatan tangan Tuhan. Tidak ada yang bisa melawan kuasa Tuhan. Sehebat apapun kuasa manusia, tapi Tuhan lebih berkuasa. Karena itu malam hari ini kita bersyukur. Sebuah kabupaten, Bapak Ibu, dipimpin oleh seorang bupati dan wakil bupati. Bupati dan wakil bupati sangat menentukan kemajuan dalam sebuah kabupaten, bahkan menentukan kesejahteraan rakyat di kabupaten ini. Dalam iman Kristen, Bapak Ibu, pemerintah termasuk bupati dan aparatur pemerintah adalah hamba Tuhan. Dalam Roma 13 kita membaca Allah menetapkan pemerintah, dan karena itu mereka adalah hamba-hamba Allah. Seperti apakah pemerintah yang merupakan hamba Allah? Seperti apakah bupati yang hamba Allah? Mari kita belajar dari Nehemia. Nehemia ini adalah seorang bupati, Bapak Ibu, di Yehuda. Kita telah membaca cerita Nehemia. Nehemia adalah seorang bupati yang tugas utamanya adalah membangun tembok Yerusalem, membangun bait Allah. Tugas yang tidak mudah. Dia bukan membangun pekerjaan manusia, bukan proyek dunia, bukan proyek manusia. Yang dia bangun adalah proyek Allah, proyek surga. Dan ini tidak mudah bagi Nehemia. Dia mengalami banyak tantangan, tidak disukai, tidak disenangi oleh lawan-lawan politiknya. Dia diusahakan untuk dibunuh. Tetapi karena dia bekerja dalam kuasa Tuhan, tidak mungkin kuasa manusia bisa melawan kuasa Allah. Nehemia tetap menjalankan pemerintahan di Yehuda. Apa yang dia kerjakan sekali lagi adalah membangun tembok, membangun bait Allah, rumah Allah, agar Allah dimuliakan di tengah-tengah umatnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, Nehemia punya karakter yang berbeda dengan pejabat-pejabat yang lain. Dalam pembacaan kita menemukan bahwa Nehemia ini adalah bupati yang jujur, tidak memberatkan rakyat. Dia punya perhatian kepada rakyat. Dia punya perjuangan untuk kesejahteraan rakyat. Dia betul-betul memfokuskan diri sebagai hamba Allah. Karena itu dalam ayat 15 di situ kita memperoleh pelajaran
bahwa pejabat-pejabat sebelum dia memberatkan hati rakyat, memberatkan hidup rakyat, bahasa sekarang adalah korupsi. Tapi Nehemia mengatakan, tetapi saya tidak berbuat demikian. Kenapa? Karena takut akan Allah. Dia bisa jujur di hadapan rakyatnya, dia bisa berjuang untuk kepentingan rakyatnya karena takut akan Allah. Dia tidak korupsi, dia tidak memberatkan rakyat oleh karena dia takut akan Allah. Dengan prinsip takut akan Allah, Bapak Ibu, dia bersama anak-anak buahnya, dia bersama dengan aparat pemerintahnya mengerjakan tembok, mengerjakan bait Allah. Jadi pekerjaan itu, pembangunan itu dibangun di atas prinsip takut akan Allah. Dan ini harus menjadi teladan bagi kita, contoh bagi kita, baik dalam gereja maupun dalam pemerintahan, bahwa kegiatan pemerintahan dan pembangunan, kegiatan dalam gereja-gereja kita harus didasarkan berbasis pada prinsip takut akan Allah. Sebab kita adalah hamba-hamba Allah yang ditetapkan oleh Allah, tidak mengerjakan proyek dunia, proyek manusia, tapi proyek Allah, proyek surga tetapi dikerjakan di dunia. Karena itu kita harus memiliki perbedaan kekhasan yang tidak pernah kita jumpai di tempat lain. Ini prinsip yang kita akan bangun. Perayaan hari ini harus kita jadikan titik awal dari Kabupaten Waropen untuk membangun ke depan. Ke depan kita akan membangun kabupaten ini dengan prinsip takut akan Allah. Aparatur pemerintah harus takut akan Allah. Pimpinan-pimpinan gereja dan agama harus takut akan Allah di kabupaten ini. Hanya seperti ini, Bapak Ibu, Waropen akan berubah. Waropen akan bertemu menjadi wilayah yang luar biasa bagi kemuliaan Allah. Dalam usia yang ke-18 ini, Waropen mendapat tugas yang tidak mudah dari gereja, secara khusus gereja Kristen Injili di tanah Papua. Pada Juni tahun depan 2022, Waropen akan menjadi tuan rumah dari Sidang Sinode yang ke-18 GKI di tanah Papua. Penetapan Waropen sebagai tuan rumah Sidang Sinode ini dilakukan pada Sidang Sinode di Waisai 2017. Sebelum 2017 saya sudah berkali-kali datang ke Waropen. Dan ketika Waropen ditetapkan menjadi tuan rumah Sidang Sinode, banyak orang yang pesimis. Saya sendiri mengenal Waropen waktu itu. Saya juga pesimis. Apakah mungkin Sidang Sinode yang dihadiri oleh ribuan orang akan bisa berlangsung di Waropen yang penuh keterbatasan, yang penuh kekurangan? Itu pikiran manusia, bukan pikiran seorang hamba Allah. Tapi ketika saya merenung, Waropen tidak dilihat dalam kerangka kepentingan manusia. Waropen tidak dilihat dalam kerangka kepentingan manusia, tapi harus dilihat dari pikiran-pikiran Allah. Sebab saya dan Bapak Ibu adalah hamba-hamba Allah. Karena itu kita harus berpikir dari sudut Allah, bukan dari sudut manusia. Kalau kita berpikir dari sudut manusia, kita akan mengatakan tidak mungkin Sidang Sinode menghadirkan ribuan orang ke sini. Itu tidak mungkin, mustahil. Tidak ada penginapan, tidak ada fasilitas gedung untuk Sidang Sinode, semua terbatas. Tapi lewat sidang itu Tuhan sudah menetapkan Waropen yang tidak ada apa-apanya. Saya akan buktikan bahwa kuasa saya akan bekerja di Waropen.
dan Waropen akan menjadi kemuliaan bagi Allah. Sampai hari ini Bapak Ibu, kalau kita baca media sosial, orang sinis dengan Waropen, sinis dengan bupati, wakil bupati, sinis dengan pemerintah daerah. Apakah mampu mengubah Waropen menjadi tuan rumah yang hebat? Tapi malam hari ini firman Allah mengajak kita, pengalaman Nehemia, dia membangun tembok itu penuh dengan pertentangan, penuh dengan intrik politik, tetapi dia melakukan karena dia takut akan Tuhan. Mari kita siapkan perayaan keselamatan, yaitu sidang sinode ini, dengan prinsip takut akan Tuhan. Kita bangun tembok-tembok, kita bangun bait Allah, dan bupati telah melakukan itu. Bukan untuk cari nama, tapi ini implementasi wujud bahwa dia adalah seorang hamba Allah yang mau memuliakan Allah. Semua yang percaya kepada Yesus Kristus adalah hamba Allah. Ini harus ada dalam keyakinan kita. Dan sebagai hamba-hamba Allah, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak lagi berpikir dari kemanusiaan kita, kita tidak lagi berpikir dari kepentingan kita, kita tidak lagi berpikir dari konflik-konflik kita, tetapi berpikir dari sudut Allah. Dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena itu saya punya keyakinan sebagai seorang hamba Tuhan, kita akan mampu melakukan ini. Yang menarik adalah dalam seluruh kegiatan Nehemia sebagai bupati dan aparaturnya, mereka tidak mencari keuntungan pribadi. Padahal Bapak Ibu, sudah menjadi kebiasaan dalam pemerintahan termasuk di Yehuda waktu itu, seorang bupati itu sudah ada jatah untuk dia. Tapi kita membaca dalam Nehemia ini, bupati Nehemia tidak mengambil jatah bupatinya. Dia pakai untuk membangun masyarakat, dia pakai untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Mengapa demikian? Karena dia takut akan Allah. Hanya orang yang takut akan Allah memberikan perhatian kepada rakyatnya. Hanya takut akan Allah orang bisa memperjuangkan nasib-nasib rakyat kecil. Waropen ini bisa dibangun, sidang sinode bisa dibangun dan diselenggarakan di tempat ini dalam prinsip takut akan Allah. Di luar itu Waropen akan gagal membangun dirinya. Sidang sinode akan gagal di tempat ini kalau kita membangun dengan prinsip dan kekuatan kita, tapi kita membangun karena kita takut akan Allah. Takut akan Allah ini beda dengan takut soanggi, Bapak Ibu. Kalau takut soanggi itu kita melarikan diri, menghindar, tapi takut akan Allah justru terbalik. Kita semakin dekat dengan Allah, kita semakin mengikat persekutuan dengan Allah, semakin membangun hubungan yang intim dengan Allah. Dan ketika kita punya hubungan yang intim dengan Allah, apapun yang kita lakukan, sesulit apapun yang kita hadapi, Allah akan menurunkan kuasanya, sehingga tidak ada yang mustahil di Waropen ini. Waropen ini punya julukan 1000 apa? 1000 bakau. 1000 bakau, saya sudah pikir apa maknanya ya. Memang banyak bakau di sini. Tapi 1000 ini merupakan jumlah yang banyak. Bakau itu sesuatu pohon yang punya kekuatan. Dia dilewati oleh banjir, dia dilewati oleh air setiap hari, tetapi dia tetap kokoh berdiri. Waropen, negeri 1000 bakau. Banyak potensi-potensi dalam negeri ini. Potensi manusia, potensi alamnya.
Ada banyak terpaan banjir politik, banjir kepentingan di Waropen ini. Tetapi kita tetap kuat. Bakau itu punya kekokohan, tapi kekokohan ini akan runtuh kalau kita membangun Waropen dan mempersiapkan sidang sinode bertolak dari manusia. Tapi ketika bertolak dari Allah, secara segala potensi yang kita miliki, kekuatan yang kita miliki, ketahanan yang kita miliki akan menjadi kekuatan untuk membangun Waropen, untuk menjalankan persiapan kita menyongsong pesta iman perayaan keselamatan di negeri 1000 bakau ini. Apakah Nehemia tidak memikirkan kesejahteraannya? Sampai-sampai juga dia punya jatah sebagai bupati, dia pakai untuk membangun kehidupan masyarakatnya. Apakah dia tidak memikirkan aparaturnya, kesejahteraan mereka? Kita perhatikan kata-katanya dalam ayat 19. Ini sebuah seruan seorang nabi yang takut akan Allah, seorang pemerintahan yang menjalankan pemerintahan yang takut akan Allah. Seruannya dalam ayat 19, ya Allahku, ingatlah kesejahteraanku dari semua apa yang saya lakukan untuk bangsa ini. Dia menyerahkan kesejahteraannya untuk Allah. Dia tidak berjuang untuk kesejahteraannya. Dia serahkan, dia pertaruhkan kesejahteraannya untuk Allah, sebab dia memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya. Dia membiarkan kesejahteraannya, hidupnya kepada Allah, karena dia mau mempertaruhkan seluruh hidupnya bagi kesejahteraan, kemajuan rakyatnya. Ini prinsip seorang bekerja dalam pemerintahan, seorang bekerja di dalam gereja. Kalau kita ingin perubahan dan pertumbuhan, maka prinsip kita adalah takut akan Allah. Dan ketika orang takut akan Allah, semakin dekat kepada Allah, menyatu dengan Allah, punya persekutuan yang dalam dengan Allah, semua yang kita lakukan akan diberkatinya. Kuasa Allah adalah kuasa yang tidak dapat dibendung. Kuasa Allah mengalahkan segala kekuasaan dunia. Kuasa Allah tidak ada tandingannya. Ketika orang selalu menyindir Waropen, apakah siap? Saya dalam suatu penelaahan Alkitab menelaah Yesus memberi makan 5.000 orang. 5.000 orang. Kemungkinan peserta sidang sinode yang datang ini bisa 5.000 orang, Bapak Ibu. Apakah kita mampu? Kita memiliki potensi, kita memiliki kekuatan. Yang Yesus buat ialah dengan 5 roti dan 2 ikan itu, dia menengadah ke langit. Dan ketika dia menengadah ke langit, maka langit bergoyang dan Tuhan menurunkan berkat-berkat-Nya. Ini kekuatan kita. Kita menengadah ke langit. Selalu kita menengadah ke langit, mohon berkat dari Tuhan, agar kegiatan-kegiatan, baik kegiatan dalam pemerintahan, dalam pembangunan, dalam persiapan sidang sinode, Tuhan akan memberikan berkat-berkat. Ini firman bagi kita malam hari ini. Ini kekuatan kita. Ini semangat baru yang lahir dari Tuhan. Tuhan berjanji Dia akan menyertai kita semua malam hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan sama-sama, amin.
Puji Tuhan. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur kepadamu. Engkau berkenan atas seluruh hidup kami dan juga semua yang kami lakukan malam ini dalam mensyukuri 18 tahun negeri yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Waroben yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur untuk dua hamba-Mu, Bapak Bupati dan Wakil Bupati, yang juga Tuhan perkenankan kedua hamba untuk memimpin Kabupaten Waroben. Engkau juga berkenan atas semua yang kami lakukan, bahkan kami umat-Mu, dan kami bersyukur Engkau beri kesempatan bagi kami untuk juga memberi persembahan dalam menopang pekerjaan-Mu ya Tuhan. Kami memberi dari apa yang ada pada kami. Ada yang memberi dengan kelebihan, ada yang memberi dengan kecukupan, ada yang memberi dengan kekurangan, bahkan ada yang tidak sempat memberi. Tapi Tuhan tidak melihat seberapa besar kami memberi bagi Tuhan, tapi Tuhan melihat jauh hati dan sukacita ketika kami memberi persembahan bagi Tuhan, ketika kami mempersembahkan seluruh hidup kami sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai umat-Mu dalam bekerja dan melayani Tuhan, secara khusus di atas tanah dan negeri kami Waroben. Berkat-Mu atas hidup dan kerja kami, dan biarlah kasih dan anugerah-Mu akan ada di tengah kehidupan kami, dan kami terus memuliakan Engkau karena kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon ampun atas segala dosa kami. Jikalau dalam waktu yang Kau sediakan bagi kami untuk beribadah, memuliakan nama-Mu, padahal yang kami lakukan tidak berkenan, kami pikirkan tidak sesuai dengan kehendak-Mu, kami katakan tidak juga sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, ampunilah kami dan layakanlah kami
untuk terus memberitakan kasih setia-Mu ketika kami masih kuat dan terus diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bekerja dan melayani-Mu. Ya Tuhan, ini kami hendak mengakhiri ibadah syukur ini dengan memohon berkat daripada-Mu, ya Allah. Dan yang kasih dan anugerah Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua dari sekarang ini sampai selama